Gaji sih 8 koma, tapi tanggal 8 status keuangan udah koma. Sedih nggak sih sob friends kalau begitu? Biar gajian nggak cepet habis, sementara kebutuhan kita masih banyak, tonton video ini sampai habis ya. Halo Zap Friends, kembali lagi di Zap Finance TV bersama saya Tia Wibowo. Gimana kabar gajinya? Masih utuh atau udah habis buat bayar cicilan ini itu? Sebelum kita mulai, kita main games dulu kali ya. Coba jawab 4 pertanyaan ini dulu. 1. Pernah nggak gaji habis gitu aja? Padahal baru seminggu gajian. 2. Pakai kartu kredit atau pay later buat beli kebutuhan sehari-hari karena gaji udah habis. 3. Beli barang melewati budget yang sudah direncanakan. Atau 4. Pernah nggak punya cicilan yang besarnya lebih dari 50% gaji yang harus dibayar setiap bulannya? Nah, kalau Zap Friends pernah mengalami 3 atau minimal 2 dari pertanyaan tadi, perlu nonton video ini sampai habis ya. Tapi kalau enggak, langsung aja search video tentang investasi dan dana pensiun di Zap Finance TV. Pembahasan mengelola gaji supaya nggak cepat habis. Zap Friends, gaji sebanyak apapun kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, ya nggak akan baik juga ujungnya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah belajar mengatur gaji bulanan. Coba dibiasakan seminggu sebelum tanggal gajian, luangkan waktu untuk mengisi tabel rencana pengeluaran untuk bulan depan. Atau, sekarang kan udah canggih tuh, bisa juga pakai aplikasi atau kalau males install lagi, bisa juga pakai Excel. Cara simpelnya, bagi penghasilan jadi 3 pos utama. 50% untuk biaya hidup rutin atau living, 30% untuk tabungan dan investasi atau saving, dan 20% untuk senang-senang atau playing. Nah, kalau sekarang masih punya cicilan, coba ambil dari pos living. Dan kalau masih kurang, bisa ambil sebagian dari pos playing. Usahakan total cicilan maksimal 30% dari gaji per bulan. Lalu, gunakan rekening terpisah untuk mengelola keuangannya. Bisa bagi pos pengeluaran ke 3 rekening. Jadi, bukan cuma tas atau sepatu aja yang lebih dari 1 ya Zap Friends. Rekening juga harus lebih dari 1. Rekening yang pertama untuk kebutuhan living dan untuk kebutuhan yang sifatnya untuk saat ini atau segera. Rekening kedua untuk kebutuhan masa depan. Terakhir, untuk kebutuhan gaya hidup atau kita sebutnya rekening playing. Biasanya buat hobi, traveling, atau liburan atau sejenisnya. Nah, kalau pos-pos pengeluarannya sudah dibuat, selanjutnya hindari kebiasaan yang tampaknya sih sepele, tapi bisa jadi bocor halus yang bikin keuangan kita kering kerontang. Misalnya, beli sheet mask atau es kopi kekinian. Walaupun cuma 15.000 aja, tapi coba kali 30 hari. Kalau di total jadi 450.000 loh. Lumayan nggak tuh kalau di-save buat yang lain? Supaya terhindar dari bocor halus, makanya kita harus buat prioritas tujuan keuangan. Ya, namanya manusia pasti punya banyak keinginan ya. Beli lipstik, beli tas, perabot rumah tangga, atau apalah itu. Banyak banget di catatan wishlist. Walaupun kayak gitu, ingat untuk tetap mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginannya. Biasakan untuk membuat urutan prioritas mana pos yang harus didahulukan. Kalau masih punya cicilan, prioritaskan untuk membayar cicilan dulu. Lalu bayar komitmen biaya hidup. Kemudian investasi sedikit demi sedikit. Selanjutnya, batasi pengambilan uang di ATM. Zap Friends ngerasa nggak kalau udah ambil uang tunai cepet banget habisnya? Nah, untuk menyiasatinya, coba hitung berapa jumlah kebutuhan uang tunai kamu setiap minggunya. Dan batasi pengambilan uang tunainya sesuai dengan rencana pengeluaran tersebut. Terakhir, kenapa kita sering menghabiskan uang tunai gitu aja? Salah satu alasan dan penyebabnya ini karena kita nggak punya tujuan. Nah, ketika nggak ada hasil yang dinikmati dalam jangka waktu dekat, perasaan bosen investasi tuh mungkin aja muncul. Itu dia kenapa penting untuk memiliki tujuan keuangan yang sifatnya jangka pendek. Misalnya setiap 3 bulan sekali. Jadi rasa semangat untuk menabung dan investasi bisa terjaga.
Semoga setelah nonton video ini, Zapfriends tetap bisa makan enak dan hidup tenang sampai waktu gajian berikutnya ya. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman-temannya. Saya Tia Wibowo, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!